Seringnya kan kita mikir Ramadan itu ya sebatas ritual, nahan lapar, nahan haus dari subuh sampai maghrib. Tapi gimana kalau kita coba lihat dari sisi yang beda? Gimana kalau bulan ini tuh sebenarnya adalah bukti cinta Tuhan yang paling nyata? Sebuah kesempatan emas buat kita benar-benar mulai dari awal lagi. Oke, mari kita bedah sama-sama. Pertanyaannya, emang bisa ya, 1 bulan buat ngehapus kesalahan yang kita kumpulin seumur hidup? Kedengarannya kayak mustahil kan? Tapi inilah inti dari pembahasan kita kali ini. Kita bakal ngelihat sebuah kisah dan ajaran yang nunjukin kalau di bulan suci ini, pengampunan itu bisa datang dari cara yang nggak pernah kita bayangin. Oke, pertama-tama kita perlu paham dulu nih, apa sih sebetulnya esensi spiritual Ramadan itu sendiri? Karena ini bukan cuma soal menahan, tapi justru soal menerima. Coba deh bayangin, ada sebuah tombol reset buat jiwa kita. Waktu kita ngerasa beban dosa itu udah berat banget, nah, Ramadan datang sebagai momen buat kita klik tombol itu dan mulai lagi dari awal. Ini adalah bulan di mana pintu langit itu dibuka selebar-lebarnya, kayak sebuah undangan terbuka buat kita untuk pulang. Dalam tradisi Islam, Ramadan itu punya julukan Syahrul Rahmah, artinya bulan kasih sayang. Konsep ini ngasih kita pesan yang luar biasa banget. Nggak ada dosa yang terlalu besar buat diampuni. Selama di hati kita masih ada sedikit aja rasa hormat dan niat buat kembali. Nah, konsep inilah yang jadi kunci dari cerita yang akan kita bahas. Yuk, kita langsung masuk ke sebuah kisah nyata dari kitab Irsyad Al-Ibad. Kisah ini tentang seorang laki-laki yang hidupnya, penuh banget sama kontradiksi. Jadi, pria ini namanya Muhammad. Sehari-harinya, kehidupan spiritualnya itu, ya bisa dibilang cukup memprihatinkan lah. Dia sering banget ninggalin sholat. Tapi ada satu hal yang unik banget dari dia. Setiap kali bulan Ramadan tiba, dia tuh kayak berubah jadi orang lain. Dia bakal ibadah dengan serius, bener-bener sungguh-sungguh, seolah-olah mau nebus semua yang udah dia tinggalin. Perubahan yang drastis ini tentu aja bikin orang di sekitarnya penasaran. Mereka lihat orang yang biasanya cuek, kok sekarang jadi khusyuk banget. Akhirnya ada seseorang yang memberanikan diri buat nanya langsung ke dia. Dan jawaban Muhammad ini, ini benar-benar inti dari semuanya. Dia nggak denial soal masa lalunya, tapi dia nunjukin rasa hormat dan harapan yang luar biasa ke bulan Ramadan. Dia ngelihat bulan ini sebagai satu-satunya kesempatan dia, bulan tobat, rahmat, dan berkah. Dia gantungin semua harapannya pada kemurahan Tuhan di bulan yang satu ini. Tapi ceritanya nggak berhenti di situ loh. Bagian paling pentingnya justru terjadi setelah hidupnya berakhir. Apa sih hasil dari rasa hormatnya yang tulus itu? Nggak lama setelah percakapan itu, takdir berkata lain, Muhammad wafat. Nah ini kan jadi ninggalin pertanyaan besar ya, gimana nasib akhir orang yang hidupnya penuh lika-liku kayak dia? Perawi kisah ini, orang yang menceritakan cerita ini, kemudian bermimpi ketemu sama Muhammad. Dan dalam mimpinya, dia nanya pertanyaan paling krusial, pertanyaan yang mungkin ada di pikiran kita semua. Apa yang Tuhan lakuin ke kamu? Jawaban Muhammad ini benar-benar luar biasa dan jadi puncak dari pesan kita. Dia bilang, Allah udah ngampunin aku. Bukan karena ibadahnya sempurna setahun penuh, bukan. Tapi karena satu hal, rasa hormatnya pada kemuliaan bulan Ramadan. Kisah Muhammad ini ternyata bukan cuma kebetulan. Kisah ini tuh kayak cerminan dari sebuah janji yang jauh lebih besar lagi, sebuah janji kenabian tentang dahsyatnya bulan Ramadan. Ada sebuah hadis yang mungkin kita semua pernah dengar, yang isinya ngejanjiin kalau siapapun yang puasa dan ibadah di bulan Ramadan karena iman dan cuma ngarep pahala, maka dia bakal keluar dari dosa-dosanya. Coba deh perhatiin kalimat ini. Seperti pada hari ibunya melahirkannya. Itu artinya benar-benar suci, bersih, mulai dari nol lagi. Terus, dibersihkan dari dosa ini maksudnya gimana sih? Nah, Syekh Muhammad Al-Amin Al-Harori ngasih kita 2 lapisan penjelasan. Tafsiran pertama, ini maksudnya adalah pengampunan buat dosa-dosa kecil. Tapi beliau juga nyebutin makna yang kelihatan, makna zahirnya, karena rahmat Allah itu nggak terbatas, pengampunan ini bisa jadi mencakup semua dosa, baik yang besar maupun yang kecil. Ini benar-benar membuka pintu harapan yang lebar banget buat kita. Jadi, apa yang bisa kita ambil dari kisah Muhammad dan janji kenabian tadi? Yuk kita tarik benang merahnya buat kehidupan kita sehari-hari. Pelajaran utamanya itu sebenarnya sederhana tapi dalam banget. Jangan pernah, sekali-kali, kita nyepelein kekuatan dari rasa hormat yang tulus. Ini bukan soal jadi manusia sempurna, tapi ini soal kita mengagungkan momen yang udah Tuhan sempurnakan buat kita. Coba deh, kita lihat perbandingan ini. Di satu sisi, ada orang yang mungkin ngerasa dirinya pendosa. Tapi dia punya rasa hormat dan harapan yang luar biasa ke Ramadan. Di sisi lain, mungkin ada orang yang ngerasa udah soleh,
Tapi karena ngerasa udah aman, dia ngebiarin Ramadan lewat gitu aja tanpa perubahan batin. Kisah Muhammad ngajarin kita kalau kondisi hati yang pertama itu bisa jadi jauh lebih berharga. Jadi mari kita tutup pembahasan ini dengan sebuah renungan. Mungkin aja rasa hormat kecil yang kita tunjukin, entah itu dengan jaga omongan, ngasih sedikit sodako, atau sekedar benar-benar ngerasain keagungan malam-malamnya, bisa jadi kunci yang ngebuka pintu ampunan itu. Bisa jadi justru itulah berkah yang ngehapus semua kesalahan kita di masa lalu. Pertanyaannya sekarang, seberapa besar rasa hormat yang mau kita berikan untuk kesempatan kali ini?